Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama ya di materi virus edisi keempat ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, seperti biasa kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya, pada tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan replikasi virus dengan tepat. Dan untuk materi pembelajarannya yaitu kita akan belajar mengenai replikasi virus. Nah, jadi untuk mempertahankan hidupnya, virus itu akan melakukan replikasi menjadi virus yang baru, di mana nanti ada dua tahapan utama yang dinamakan dengan daur litik dan daur lisogenik. Langsung saja, yang pertama di sini ada daur litik. Pada tahap pertama di situ ada adsorpsi. AD bukan AB. Kalau absorpsi itu menyerap. Kalau AD adsorpsi itu berarti dia menempel. Jadi tahapan yang pertama itu adalah penempelan si inang ini, misalnya pada bakteri. Nah, yang datang itu adalah virus. Jadi yang menempel itu adalah bagian dari serabut ekor virus. Nah, serabut ekor si virus itu akan menempel. Nah, yang menempel itu kan ekornya, bukan semua ya. Jadi yang pertama menempel dulu itu dinamakan dengan absorpsi. Yang kedua yaitu ada penetrasi atau injeksi. Artinya apa? Yaitu artinya asam inti dari si virus itu masuk ke dalam sel bakteri sebagai inang. Nah, kalau sudah masuk itu langsung ke tahap ketiga yaitu eklifase. Maksud dari eklifase di sini yaitu virus itu melumpuhkan DNA dari si inang. Jadi DNA bakteri itu dinonaktifkan. Kira-kira begitu ya. Selanjutnya yaitu ada fase sintesis. Nah, fase sintesis itu artinya pembentukan. Nah, di sini itu terjadi pembentukan beberapa partikel daripada si virus. Masih memulai ada kapsidnya, ada ekornya, ada lehernya, dan setelah itu masuk ke fase replikasi. Pada tahap 5 ya, di situ ada fase replikasi. Nah, fase replikasi ini berarti penggandaan. Jadi partikel yang satu tadi itu digandain. Nah, di situ itu ada 3 kapsidnya, ada 3 ekornya. Lalu masuk ke fase perakitan. Nah, di sini itu semua partikelnya sudah lengkap, artinya sudah menyatu. Nah, tadi kan masih ada beberapa. Nah, sekarang itu sudah banyak di fase ke-6 ini. Itu sudah banyak partikelnya. Setelah itu masuk ke fase ke-7 yaitu lisis. Nah, lisis ini artinya yaitu dinding sel bakteri itu sebagai inang itu pecah. Nah, dihancurkan sehingga keluarlah anakan-anakan dari virus yang sudah lengkap dan yang jumlahnya sudah banyak. Kira-kira begitu ya gambaran dari daur litik. Dan lanjut, yang kedua itu ada daur lisogenik. Nah, daur lisogenik ini lebih panjang dari daur litik ya. Pada tahap 1 dan tahap 2 itu tahapannya sama dengan tahap litik. Bisa dilihat di situ ya. Ada adsorpsi, ada injeksi atau penetrasi, dan yang ketiga, keempat, kelima, pada tahap ketiga, keempat, dan kelima itu berbeda dengan daur litik. Sementara pada tahap ke-6, tahap ke-7, tahap ke-8, 9, 10 itu kembali sama dengan daur litik. Yang membedakan itu pada tahap yang ketiga. Nah, pada tahap yang ketiga ini penggabungan jadi DNA virus dan DNA bakteri itu bergabung. Yang keempat itu ada pembelahan. Artinya di sini sel bakteri sebagai inang itu membelah. Nah, DNA-nya si virus itu juga ikut membelah. Nah, dan yang kelima itu namanya pemisahan. Nah, tadi kan mereka sudah bergabung, sekarang mereka pisah jadi DNA si virus pisah dengan DNA si bakteri sebagai inang. Pada tahap ke-6 ini tadi kan mereka sudah berpisah. Nah, pada tahap ke-6 ini ada eklifase. Di sini berarti si virus itu
menonaktifkan DNA si bakteri, sehingga yang mengontrol itu adalah si DNA virus. Setelah itu sama dengan tahapan pada daur litik, yaitu yang ketujuh membentuk beberapa partikel si virus. Setelah itu yang kedelapan ada replikasi menggandakan seperti daur litik. Berikutnya ke tahapan ke-9 itu ada perakitan. Artinya partikel virus tersebut menyatu ke semuanya. Dan yang terakhir tahap ke-10 itu ada lisis. Bisa dipahami ya adik-adik. Kira-kira untuk tahapan daur litik dan daur lisogenik itu seperti itu ya. Dan selanjutnya di sini itu ada kuis. Jadi nanti kalian siapa yang tahu jawabannya itu bisa kalian tulis di kolom komentar YouTube ya. Soalnya yaitu apa perbedaan dan persamaan dari keduanya. Jadi apa perbedaan dari daur litik dan daur lisogenik dan persamaan dari keduanya tersebut itu apa? Nah, silahkan kalian mencari jawabannya. Nanti kalian jawabannya bisa ditulis di komentar YouTube. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan nomor absen. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini mengenai replikasi virus. Sebelum mengakhiri pembelajarannya, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekian penjelasan dari kakak. Jika ada kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.